warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Di sini di vlog pertama ini saya akan membahas tentang nasib obat di dalam tubuh. Sebelum saya memulainya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmadana Musfira dari Prodi S1 Farmasi kelas 2A. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang nasib obat di dalam tubuh atau yang disebut dengan farmakokinetika. Farmakokinetika ini didefinisikan sebagai setiap proses dilakukan oleh tubuh terhadap obat, yaitu melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi dan ekskresi, atau yang disingkat dengan ATME. Dan dalam artian sempitnya ini, farmakokinetika ini dikhususkan untuk mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dari obat dan metabolitnya di dalam jaringan berdasarkan perubahan waktu. Tubuh kita ini dianggap sebagai suatu ruangan besar yang terdiri dari berbagai macam kompartemen atau bagian yang berisi cairan, dan antar kompartemen tersebut dipisahkan oleh membran sel. Kompartemen yang terpenting bagi tubuh kita yaitu saluran lambung usus, sistem peredaran darah, ruang intrasel, ruang ekstrasel, dan ruang cerebrospinal yang di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Kerja suatu obat merupakan hasil dari banyak sekali proses yang berlangsung dengan cukup rumit. Umumnya, ini didasari suatu rangkaian reaksi yang dibagi dalam 3 fase, yaitu fase farmaseutika adalah fase yang meliputi waktu hancurnya bentuk sediaan obat, melarutkan bahan obat sampai ia melepaskan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh kita. Yang kedua, fase farmakokinetika adalah fase meliputi semua proses yang dilakukan tubuh setelah obat dilepas dari bentuk sediaannya yang terdiri dari proses ATME. Yang ketiga, fase farmakodinamika adalah fase pada saat obat telah berinteraksi dengan reseptor dan obat siap memberikan efek farmakologinya sampai efek farmakologinya berakhir. Dan kita akan membahas tentang absorpsi atau penyerapan, yang mana ini adalah tahap pertama dari fase farmakokinetika. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara dan akan diserap ketika obat tersebut melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian ke dalam sirkulasi tubuh. Beberapa cara yang paling umum seperti melalui mulut atau oral, contohnya seperti menelan tablet aspirin, dan intramuskular, contohnya mendapatkan vaksinasi flu dalam otot lengan, dan subkutan melalui suntik insulin tepat di bawah kulit, intravena menerima kemoterapi melalui pembuluh darah, dan transdermal atau memakai patch kulit. Obat menghadapi rintangan terbesarnya selama penyerapan. Ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik. Rute lain dari pemberian obat yang melewati hati yaitu dengan memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit atau melalui paru-paru. Kecepatan absorpsi dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya yang terpenting adalah sifat fisikokimia bahan obat, terutama sifat stereokimia dan kelarutannya seperti besar partikel, bentuk sediaan obat, dosis, rute pemberian dan tempat pemberian, waktu kontak dengan permukaan absorpsi, besarnya luas permukaan yang mengabsorpsi, nilai pH dalam darah yang mengabsorpsi, integritas membran, dan aliran darah organ yang mengabsorpsi. Dan yang kedua, distribusi. Setelah proses absorpsi, obat masuk ke dalam pembuluh darah untuk ditransformasikan bersama aliran darah dalam sistem sirkulasi menuju tempat kerjanya. Distribusi obat dibedakan dalam 2 fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Distribusi fase kedua jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ di fase pertama, misalnya otot, visera, kulit, dan jaringan lemak.
Penetrasi dari dalam darah ke jaringan pada proses distribusi seperti pada proses absorpsi juga bergantung kepada beberapa hal, khususnya ukuran molekul, ikatan pada protein plasma, kelarutan dan sifat kimia, pasokan darah dari organ dan jaringan, dan perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Pada saat proses distribusi inilah obat terdistribusi sampai ke dalam sel dan menimbulkan efek obat. Efek obat timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel. Beberapa obat dapat mengalami kumulatif selektif pada beberapa organ dan jaringan tertentu karena adanya proses transport aktif, peningkatan jaringan dan dengan zat tertentu atau daya larut yang lebih besar dalam lemak. Kumulasi ini digunakan sebagai gudang obat, yaitu protein plasma, umumnya albumin, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Salah satu kumulasi yang terkenal adalah glikosid digitalis yang dikumulasi secara selektif di otot jantung, sebagian kecil dalam hati dan ginjal. Diketahui kumulasi obat pada jaringan ini juga bermanfaat untuk menilai resiko efek samping dan efek toksisnya. Metabolisme atau biotransformasi. Pada dasarnya, obat merupakan zat asing bagi tubuh kita, sehingga tubuh akan berusaha untuk menggantinya menjadi metabolit yang tidak aktif lagi, dan sekaligus bersifat lebih hidrofil agar memudahkan proses ekskresinya oleh ginjal. Obat yang telah diserap usus ke dalam sirkulasi lalu diangkut melalui sistem pembuluh porta ke hati. Dalam hati seluruh atau sebagian obat mengalami perubahan kimiawi secara enzimatis. Enzim yang berperan pada proses biotransformasi ini adalah enzim mikrosom di retikulum endoplasma sel hati. Perubahan kimiawi terhadap obat yang dapat terjadi setelah proses metabolisme adalah 1. Molekul obat berubah menjadi metabolit yang lebih polar atau hidrofil sehingga mudah untuk diekskresikan melalui urin pada ginjal. Yang kedua, molekul metabolit yang tidak atau kurang aktif lagi. Proses ini disebut juga FPE atau First Pass Effect atau efek lintas pertama. Untuk menghindari resiko FPE ini, maka rute pemberian secara sublingual, intrapulmonal, transkutan, injeksi, dan rektal. Obat yang mengalami FPE besar, dosis oralnya harus lebih tinggi dibandingkan dosis parentalnya. Yang ketiga, molekul obat menjadi metabolit yang lebih aktif secara farmakologi atau bioaktivitas. Contohnya, kortison yang diubah menjadi bentuk aktif kortison dan prednison yang menjadi prednisolon. Keempat, molekul obat menjadi metabolit yang mempunyai aktivitas yang sama atau tidak mengalami perubahan. Contohnya clopramazine, efedrin, dan beberapa senyawa benzodiazepin. Faktor yang dapat mempengaruhi proses metabolisme ini adalah fungsi hati dan usia. Dan yang terakhir adalah ekskresi, yaitu pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama dilakukan oleh ginjal melalui air seni dan dikeluarkan dalam bentuk metabolit maupun bentuk asalnya. Di samping itu, ada pula beberapa cara lain, yaitu kulit bersama keringat, misalnya paraldehida dan bromida. Yang kedua, paru-paru dengan pernafasan keluar, misalnya pada anestesi umum, anestesi gas, atau anestesi terbang, seperti halotan dan siklopropan. Ketiga, hati melalui saluran empedu, misalnya fenolftalein, obat untuk infeksi saluran empedu, penisilin, eritromisin, dan rifampicin. Dan air susu ibu, misalnya alkohol, obat tidur, nikotin dari rokok, dan alkaloid lain. Harus diperhatikan karena dapat membahayakan efek farmakologi dan toksis pada bayi. Dan yang terakhir itu usus bersama tinja, misalnya sulfa dan preparat besi. Jadi, begitulah perjalanan obat yang kita konsumsi di dalam tubuh. Semoga memberi wawasan dan bermanfaat. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.